Halo Sobat Dokom, baik lagi dengan Dokter Awam, bongkar mitos, ungkap fakta. Kalau di episode sebelumnya kita udah bahas tentang termometer, kali ini kita akan bahas tentang alat yang gak kalah eksisnya selama pandemi ini, yaitu pulse oximeter. Alat ini bisa dipakai buat mengukur saturasi oksigen yang ada di tubuh kita. Nah, pada episode kali ini kita akan review gimana cara pakainya dan bagaimana interpretasinya, serta menjawab pertanyaan apakah alat ini bisa untuk diagnosis COVID-19. So, stay tuned. Maaf. Alat ini mengukur saturasi oksigen pada darah dengan memanfaatkan gelombang cahaya untuk menangkap berapa persen oksigen yang mengikat dengan hemoglobin. Hemoglobin itu adalah zat yang terkandung pada tubuh kita yang bisa dideteksinya pada pembuluh darah yang ada di jari. Tapi kenapa harus di jari? Kenapa kita nggak di daerah yang lain? Karena untuk menggambarkan oksigen yang diantarkan ke seluruh tubuh, even ke ujung jari gitu. Sekarang kita coba dulu gimana cara pakainya. Pertama, kita pakai salah satu jari. Biasanya sih yang digunakan si jari telunjuk. Kemudian diletakkan di antara alat ini. Nah, setelah itu dia ntar ada tombol powernya dan dipencet. Habis itu ditunggu beberapa lama sampai dia mengeluarkan nilai persenan SpO2 dan PR BPM. Apa sih arti kedua itu? Jadi yang mau kita periksa itu adalah saturasi oksigen pada darah yang dapat dilihat dari angka SpO2. Nah, SpO2 itu biasanya angka normalnya dari 96 sampai 100%, sedangkan untuk yang si PR BPM adalah pulse rate, yaitu denyut nadi yang dihitung per menitnya, yang normalnya itu biasanya di antara 60 sampai 100 kali per menit. Tapi selama kita lagi nunggu hasilnya keluar, itu jangan gerak-gerak. Kalau pasiennya gerak-gerak, itu akan ngebikin semakin lama si saturasi ini bisa ngedetect saturasi dari pasiennya. Nah, kalau misalnya saturasinya di bawah 96%, artinya saya nggak normal dong, dok. Belum tentu, karena ada beberapa faktor yang bisa bikin nilai saturasi ini rendah atau nggak akurat, karena salah satunya bisa penggunaan cat kuku, nail polish, karena pada nail polish ini bisa menyerap cahaya yang seharusnya cahayanya itu akan dihantarkan dan yang menangkap si hemoglobin tadi, tapi terganggu oleh si nail polish ini. Atau juga gerakan-gerakan yang nggak stabil, misalnya pasiennya gerak-gerak atau kalian pas lagi meriksa ini sambil lari, itu akan bikin lama dan bikin itu nggak akurat ngelihatnya. Tapi kalau untuk menentukan kalian emang mengalami gangguan, itu sebenarnya pertimbangannya ada banyak, karena dari dokter-dokter sendiri itu harus ngelihat dulu kondisi pasiennya secara klinis, apakah emang ada keluhan sesak atau keluhan yang lain, dan pada pemeriksaan fisiknya harus kita periksa juga nih, apakah memang tadi si nilai PR BPM-nya juga abnormal, ataukah nafas pasiennya juga memang cepat dan suhunya memang mungkin agak tinggi juga. Jadi memang sebenarnya ada banyak pertimbangan untuk kita bisa bilang kalau pasiennya ini emang ada masalah di saturasinya. Jadi nggak semudah itu untuk kita bilang, oh di bawah 96% artinya abnormal, belum tentu juga kayak gitu. Jadi sebenarnya perlu nggak sih dok alat-alat ini standby ada di rumah kita? Sebenarnya kalau misalnya memang ada anggota keluarga yang mengalami masalah pernafasan, atau pada zaman COVID sekarang ada kondisi hypoksia, jadi kita perlu untuk memantau saturasi oksigen, itu perlu. Maksudnya jadi kayak bukan sebuah keharusan untuk kalian punya alat-alat ini, tapi kalau memang kalian mau lebih precautious tentang keadaan kalian sendiri, nggak apa-apa untuk memiliki alat-alat ini gitu. Dan question of the day-nya adalah apakah pulse oximetry ini bisa mendeteksi COVID-19 atau enggak. Jadi pada pasien yang COVID-19 yang memang sudah ada gejala pernafasan atau memang terjadi penurunan saturasi oksigen akibat kompensasi tubuh yang terganggu, tapi sebenarnya turunnya saturasi ini belum tentu semata-mata pasti karena COVID, karena ada beberapa kondisi lain yang bisa bikin kondisi ini terjadi. Ya bisa jadi ada penyakit PPOK, penyakit asma, kelainan darah kayak anemia atau kondisi yang lainnya. Jadi belum tentu kalau misalnya saturasi kalian rendah tuh kalian pasti COVID. Jadi konklusinya, emang si pulse oximetry ini bisa membantu dokter untuk memantau progresi penyakit pasien yang memang datang dengan keluhan sesak atau pasien COVID-nya sendiri. Tapi bukan berarti orang dengan saturasi rendah itu sama dengan COVID atau hypoksia. Jadi belum tentu, karena dokter-dokter itu punya pertimbangannya sendiri. Sehingga kalau memang memiliki saturasi yang rendah,
baiknya langsung konsultasi ke dokter terdekat. Jadi sampai sini dulu reviewnya. Kalau memang Sobat Aqua masih ada pertanyaan dan unek-unek seputar pulse oximetry ini, komen di section bawah, di comment section kita. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai jumpa.